Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 6 Juli 2024. Kitab 2 Raja 6 ayat 1-7. Perikopnya kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di tempat di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menebangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, ini barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkannya tempat itu kapaknya kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, jadi ini juga salah satu bagian dalam pelayanan Nabi Elisa yang hampir mirip dengan pelayanan Yesus pada masa hidupnya. Dan pada perikop ini bagaimana Tuhan juga menunjukkan kuasanya melalui Nabi Elisa. Nah, dalam perikop ini kita melihat sebetulnya dari zaman dulu Nabi itu banyak ya, tapi tidak semua juga dicatat namanya dalam kitab suci ataupun Injil. Karena ini adalah rombongan Nabi. Jadi nabi-nabi itu ya mungkin pada zaman itu tinggal di satu tempat yang dekat-dekatan, dan ini yang tidak disebutkan jumlahnya tapi cukup banyak. Nah, dan mereka melihat ada masalah, rumah mereka itu terlalu kecil. Nah, gitu ya. Terlalu kecil, kemudian mereka menebang pohon, tapi ada kendala, gitu ya, ada kendala, mata kapaknya jatuh. Nah, apa yang bisa menjadi perenungan bagi kita ya, orang-orang yang percaya juga, dan mungkin banyak juga orang yang ya sekedar kalau kita lihat dalam lingkungan jemaat juga banyak masalah, baik yang dicatat maupun yang tidak dicatat. Masalahnya kan GBKP hanya mencatat masalah sakit, kalau yang lain tidak dicatat. Dan mungkin banyak persoalan lain yang mungkin timbul di sana ya. Yang dicatat itu hanya orang sakit, pemulihan kesehatan, pokoknya yang terkait dengan sakit fisik lah. Tapi kalau sakit hati nggak ada dicatat. Soal masalah ekonomi nggak dicatat. Masalah anak-anak, masalah perjodohan, masalah hubungan dengan saudara yang nggak baik nggak dicatat. Kemudian pekerjaan, masalah di pekerjaan nggak dicatat. Sehingga itu semua tidak pernah didoakan, hanya pribadi-pribadi saja. Artinya bahwa sebetulnya banyak permasalahan di lingkungan gereja, tapi kita khususnya GPKP enggan untuk menyampaikannya. Ya nggak masalah, tapi kita belajar dari Alkitab ini. Nah, itu yang terjadi. Masalah di sini adalah bagaimana rumah mereka itu terlalu kecil dan mereka butuh ruang yang lebih luas.
Dan mereka pergi ke Sungai Yordan. Mungkin di tepi sungai itu tuh banyak pohon-pohon gitu ya. Bisa kita bayangkan lah. Zaman sekarang saja sungai itu ditumbuhi dengan rumah, bukan lagi pohon gitu ya. Kalau dulu pohon-pohonan, rindang. Dan mereka menebang, kemudian jatuh. Nah, mereka sudah berusaha untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian alat yang gunakan jatuh. Nah, dalam perikop ini tadinya Nabi Elisa tidak mau ikut sebetulnya, karena mereka meminta untuk mengambil pohon itu, tapi kemudian Elisa bilang pergi. Tapi ada di situ yang mengatakan ya ikutlah mereka. Dan kemudian terjatuh. Nah, pastilah ini akan menjadi tantangan. Dan mungkin juga kita banyak masalah yang kita hadapi. Sudah kita berusaha tapi kemudian patah di tengah jalan. Banyak hal itu. Dan ketika ini terjadi, maka hamba Tuhan yang lain itu menyampaikan kepada Elisa, itu persoalannya. Dan kemudian ada solusi. Ya kan gitu, ada solusi. Mata kampak yang jatuh itu timbul kembali. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal dalam ilmu eksakta. Bagaimana bisa besi muncul ke permukaan air, tak masuk akal. Nah, artinya bahwa firman Tuhan itu seringkali melawan hukum alam. Nah, itu bedanya ya. Kita seringkali berpikir seperti ya akal pikiran kita. Ternyata firman Tuhan itu melampaui akal pikiran manusia, melampaui hukum alam. Sehingga ya ini juga menjadi berbeda. Pertama, bahwa apapun yang kita lakukan untuk mau merubah situasi, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita mesti bertindak, melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, jangan lupa peran serta Allah di dalam tindakan yang kita lakukan. Itu yang penting. Karena setiap kali apapun pekerjaan yang kita lakukan, pasti ada tantangan yang besar. Yang mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tapi buat Tuhan, seberapa besar pun permasalahan yang kita hadapi, seberapa besar pun kendala, tantangan yang kita hadapi, di hadapan Tuhan melampaui akal manusia. Nah, bagaimana dengan pola kehidupan saat ini? Ya, banyak kali kita jemaat Tuhan yang sebetulnya diberkati luar biasa, tapi kurang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan salah satu penyakit masyarakat sekarang ini, ya saya bilang penyakit masyarakat, tapi sebetulnya itulah yang terjadi, bahwa pola pikir manusia itu bagaimana dia menghormati seseorang ditentukan dengan apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya. Sehingga konteks dunia, orang kaya itu selalu dihormati. Dan orang kaya itu juga merasa memang dia patut dihormatin karena kekayaannya. Gitu ya. Sehingga apa yang terjadi antara dua kubu, satu tinggi hati dan satu rendah diri. Nah, seperti itu ya, rendah diri. Dan orang kaya ini akan menunjukkan kesombongannya, dan bahkan dia bisa berkata bahwa hartaku ini tidak akan habis 7 keturunan. Nah, saya kira sekarang sudah mulai banyak terbuka lah pikiran kita. Banyak orang yang kaya raya tapi kemudian menjadi miskin dalam waktu yang seketika. Buat Tuhan tidak begitu sulit. Sebagaimana mata kapak yang timbul di permukaan air. Bukankah sesuatu yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Dan mungkin itu juga yang terjadi pada orang-orang yang mungkin diberkati Tuhan saat ini, yang dia pikir tidak mungkin hilang dalam waktu sekejap. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, begitu juga dengan orang yang mungkin saat ini hidup sederhana. Jika ingin merubah, ya lakukanlah.
dengan penyertaan Tuhan. Tuhan akan suka dengan orang yang kaya, karena kekayaan itu memang sudah dipersiapkan Tuhan bagi orang yang percaya. Tapi persoalannya bagaimana kita bisa melihat bahwa kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Seringkali justru orang menganggap itu adalah hasil kerjanya, sehingga muncul kesombongan. Nah, Alkitab mencatat bahwa kekayaan itu bukan ditentukan dengan apa yang dia miliki, tapi seberapa besar dia mengucap syukur. Itulah orang kaya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekayaan dalam bentuk sukacita. Makanya Tuhan selalu bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Sebetulnya itulah tujuan orang yang percaya. Ada sukacita di dalam kehidupan yang sederhana. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan saat ini? Apakah orang kaya itu pasti lebih bersukacita dengan orang yang hidup sederhana? Nah, ini yang seringkali dikatakan. Banyak kali orang kaya ini yang kerjanya asik mondar-mandir saja, Medan Penang. Banyak juga orang kaya ini yang bisa membeli tempat tidur yang empuk, tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak orang kaya ini bisa membeli makanan yang banyak, yang enak, tapi dia sendiri makan dengan keterbatasan. Nah, apakah itu bahagia? Ya, kita nilai sendiri. Tapi Tuhan ingin bagaimana kebahagiaan itu kita boleh merasakan oleh karena adanya anugerah dan penyertaan Tuhan. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, bagaimana nabi-nabi itu sebetulnya dari pandangan kacamata dunia tidak bahagia, tapi dia menikmatinya. Ya. Kalau kita lihat Nabi Elisa pun riwayatnya, bagaimana dia memperingatkan Raja Ahab pada masanya. Dan dia mesti menyingkir ke tepi sungai yang diberi makan oleh burung. Tapi kemudian dia, oleh karena tidak hujan-hujan, sungai Krit itu pun kering. Dan pergi dia kepada janda Sarpat yang juga makanannya sudah terbatas. Tapi kemudian janda itu melayani dan dia terus hidup hingga hujan turun. Nah, kalau dilihat tidak begitu baik ya secara ekonomi. Tapi dia melakukan firman Tuhan oleh karena firman Tuhan itu satu kebenaran. Dia menerima Tuhan bukan dari pikirannya. Tidak dia respon firman Tuhan oleh pikirannya, tapi dia respon oleh karena itu firman Tuhan. Abraham juga melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan, pergilah kamu ke satu tempat. Abraham tidak berdebat. Tempat itu enak apa tidak enak. Tapi oleh karena Tuhan yang perintahkan, dia kerjakan. Apakah Abraham orang susah? Tidak susah. Oleh karena dia pergi dengan berbagai harta benda dan hamba-hambanya. Itu gambaran orang yang bukan orang susah. Dia kerjakan karena itu firman Tuhan. Nah, banyak juga kita saat ini dalam orang bilang zaman akhir, firman Tuhan ini dilogikakan. Sehingga banyak kali firman Tuhan tidak terlaksana oleh karena logika kita. Sementara firman Tuhan bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Nah, dari perikop ini, marilah kita belajar bahwa tidak begitu sulit bagi Tuhan untuk merubah situasi yang mungkin saat ini menurut kita tidak masuk akal. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau batu, kalau besi, ataupun mata kapak saja bisa mengapung di atas air, apakah persoalan kita itu lebih tidak masuk akal gitu? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah ada masalah kita yang jauh lebih tidak masuk akal lagi untuk berubah? Sebagaimana besi itu tadi yang mestinya tenggelam bisa mengapung. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, tentu tidak ada yang lebih tidak masuk akal gitu ya. Jadi sesuatu yang
sangat tidak masuk akal pun bisa terjadi, apalagi sesuatu yang mungkin hanya perlu sedikit aksi dan penyerahan diri kepada Tuhan yang akan merubah situasi yang kita sedang hadapi. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Puji Tuhan. Amin.